Selamat malam, perkenalkan nama saya Rama Ramdhani dengan nomor induk mahasiswa 0516844465 UP BJJ UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Oke, di sini kita akan mengerjakan tugas 2 itu pemrograman berbasis web. Di sini tugas 2 ini kita mahasiswa pelajari mengenai Vue.js ini. Ya, di sini kita mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js. Untuk tugas praktiknya itu ada 5 indikator. Yang pertama itu ada mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js. Terus yang kedua ini mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Stack, case, directive, vstrip, ini pokoknya. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian directive, vstrip, if, directive ini pokoknya, dengan menerapkan operator condition. Yang keempat, dia menerapkan data binding, one step way data binding, terus juga jenis directive data bindingnya dan penggunaan properti untuk mengolah data ya sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang nomor 5, bisa mampu mengarahkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Di sini ada struktur untuk struktur proyeknya. Ini ada petunjuk pengerjaan dan poin-poinnya. Nah, ini ada data bahan ajarnya. Ini soal tugasnya. Soal tugas itu sudah saya download. Ya, ini kurang lebih sama yang tadi sudah saya bacakan ya. Ya, sekarang kita langsung masuk aja ke tempat project kita. Ya, di sini kita masuk ke halaman utama, itu index.html. Di sini di H1 ini menampilkan judul aplikasi Sita Universitas Terbuka. Terus ini ada juga sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar. Ini menampilkan nama aplikasi, menampilkan deskripsi singkat sistem, dan juga memberikan informasi kepada pengguna mengenai fungsi dari aplikasi. Selanjutnya, kalau untuk yang ini itu integrasi dari framework Vue.js. Ini ada script, source, https, /cdn, js, delivery.net, atau npm ini. Penjelasan itu menggunakan framework Vue.js versi 2. Menjadi dasar pengembangan halaman stok dan bahan ajar. Menjadi dasar pengembangan halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Ini menu navigasi stok bahan ajar. Dia mengarahkan pengguna ke halaman stok bahan ajar. Selanjutnya di sini ada tracking delivery order. Ini mengarahkan pengguna ke halaman tracking delivery order. Dia digunakan untuk memantau proses pengiriman bahan ajar. Terus selanjutnya di sini ada struktur. Ini struktur landing page. Landing page yang kontainer ini digunakan sebagai wadah utama halaman. Kalau untuk overlay itu digunakan untuk memberikan efek transparan pada background. Ini kita bukanya. Nah, ini seperti ini. Terus selanjutnya ada landing content. Landing content ini digunakan untuk menampung seluruh isi halaman. Oke, selanjutnya kita ke stop. Selanjutnya di sini ada yang namanya menampilkan total data stop,
Ini kodenya. Fitur ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan jumlah data stok yang sedang tampil pada tabel. Jumlah akan berubah otomatis ketika pengguna melakukan filter. Ya, di sini juga ada filter berdasarkan UT daerahnya. Ini sampai sini. Dia penjelasannya itu filter ini digunakan untuk menampilkan data stok berdasarkan UT daerah yang dipilih pengguna. Selanjutnya ada filter berdasarkan kategori. Kategori hanya akan muncul setelah pengguna memilih UT daerah. Hal ini bertujuan agar pencarian data lebih spesifik. Selanjutnya mengurutkan data atau bisa disebut juga yang namanya sorting. Ini fitur sorting, dia digunakan untuk mengurutkan data itu berdasarkan judul, terus jumlah stok atau harga. Terus juga menampilkan stock warning. Checkbox ini digunakan untuk menampilkan hanya data yang memiliki stok menipis sehingga lebih mudah dipantau. Terus selanjutnya itu ada yang namanya reset filter. Reset filter ini itu tombol ini digunakan untuk mengembalikan semua filter ke kondisi awal sehingga seluruh data kembali ditampilkan. Yang ini. Selanjutnya ada menampilkan data pada tabel. Ini data stok ditampilkan secara otomatis menggunakan perulangan V-strip4. Jadi setiap item data akan menjadi satu baris pada tabel. Selanjutnya ini ada menampilkan harga dalam format rupiah. Jadi harga yang tersimpan dalam bentuk angka diubah menjadi format rupiah agar lebih mudah dibaca oleh si pengguna. Terus selanjutnya di sini juga ada menentukan status stok secara otomatis. Status stok ditentukan dia berdasarkan jumlah stok dan batas minimum safety si stoknya. Terus selanjutnya di sini juga ada ini ya, menampilkan catatan dengan HTML. Dia fitur ini tuh digunakan untuk menampilkan catatan yang mengandung format HTML kayak teks dari tebal, warna, sama daftar dia. Selanjutnya ini ada input data baru ya. Di input data neodata, data yang diinput pengguna akan langsung dia tersimpan ke objek neodata menggunakan V-strip model. Ini. Selanjutnya ini ada yang namanya menambahkan data baru. Dia klik tombol tekan fungsi tambah data. Akan dijalankan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel stok. Selanjutnya ini ada error message, berarti menampilkan pesan error. Jadi pesan error akan muncul apabila terdapat data yang belum lengkap atau nggak valid gitu atau tidak valid saat proses penginputannya. Oke, selanjutnya kita ke menu ke tracking. Tracking. Di sini itu kita ada yang namanya menampilkan total delivery order. Total tracking. Fungsinya itu dia menampilkan jumlah data pengiriman yang tercatat. Selanjutnya ada yang namanya input data delivery order. Ya, selanjutnya ini ada input data delivery order. Dia fungsi itu menghubung from dengan data view.js menggunakan V-strip model. Ya. Data yang diinput pengguna dia akan langsung tersimpan ke objek from. Nah, ini.
Dia fungsinya itu menampilkan daftar ekspedisi secara otomatis. Menggunakan V4 untuk menampilkan data ekspedisi dari array. Selanjutnya ada menampilkan detail paket, menampilkan isi paket bahan ajar yang dipilih. Untuk penjelasan itu, detail paket dia hanya muncul jika pengguna sudah memilih paket. Selanjutnya menambahkan delivery order. Menambahkan delivery order. Nah, ini dia. Menambahkan delivery order, dia menyimpan data pengiriman baru. Jadi add klik sama dengan tambah tracking. Dia saat tombol ditekan, fungsi tambah tracking dijalankan. Selanjutnya ada validasi input. Ini menampilkan pesan kesalahan jika data belum lengkap. Dia kayak ada pesan error gitu. Kalau misalkan kesalahan input dia. Terus selanjutnya ada menampilkan daftar tracking, menampilkan seluruh data pengiriman. Jadi setiap data akan ditampilkan dalam bentuk kartu. Selanjutnya ada status pengiriman otomatis. Ini penjelasan. Dia Vue.js melakukan pengecekan status dan menampilkan label yang sesuai. Selanjutnya ada format total harga. Dia fungsinya itu mengubah angka menjadi format rupiah. Dia hampir sama kayak yang si stok tadi sih. Jadi kayak ini mempermudah pengguna membaca nilai transaksi. Terus selanjutnya ini yang terakhir menampilkan timeline perjalanannya. Jadi menampilkan riwayat proses pengiriman, menampilkan setiap tahap perjalanan paket mulai dari pengiriman hingga diterima. Oke, selanjutnya kita coba untuk menjalankan hasil dari project atau coding yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini yang pertama itu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Silakan. Oke, kode mata kuliah. Coba kita cek dulu. Di sini ada kode ya, kode, judul, terus kategori, terus OPBJJ-nya, UT daerah ini, lokasi rak, terus jumlah stok bahan ajar, kuantitinya, terus jumlah safety bahan ajarnya, statusnya, terus catatan si HTML-nya nih sudah ada. Terus terdapat fitur untuk mengendalikan stok, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas. Ini kita sort data. Coba sort judul, jumlah stok, terus harga. Kita cek Jakarta, angka wajib, jumlah stok warning. Oke. Terdiri pilihan dari sebuah daerah dan daftar daerah, kategori mata kuliah, tidak menampilkan jumlah stok quantity. Oke, ada stok 0, terdapat sekarang judul, harga. Oke, menampilkan status dari stok bahan ajar, aman, simbol memberikan. Oke, sudah ada. Memberikan status menipis, warning, memberikan status. Ya, di sini juga ada tambah bahan ajar ya. Ini coba kita masukkan, misalkan MSIM 4309, terus judulnya misal pemrograman berbasis web. Mata kuliahnya misalkan praktik UPBJJ Jakarta. Lokasi raknya rak misalkan 02. Untuk harganya kita kasih yang 55.000. Terus kuantitinya 20. Safety-nya, untuk safety-nya itu mungkin 8 nih. Coba kita tambah. Ya, data berhasil ditambah. Nah, ini sudah masuk dia. Untuk statusnya aman. Oke, yang pertama itu sudah ada semua. Selanjutnya kita coba ke tracking DO. Tracking DO ini nomor DO di mana tergenerate otomatis. P nomorannya terdiri dari DO, jalan, sequence number.
Misal, oke, kita coba terlebih dahulu yang kedua ini ada di ini ya teman-teman. Coba kita cek terlebih dahulu, sorry. Kita coba yang trackingnya Rina Wulandari lagi. Coba kita masukkan NIM-nya, terus nama mahasiswanya, terus coba kita pilih Gen A Express, terus paket bahan ajarnya IPS dasar, tanggal kirimnya itu 10/05/2025. Oke, ini untuk harganya sudah keluar ya. Terus isi paketnya kita coba 41. Oke, oh tracking berhasil ya teman-teman. Oke ya, di sini muncul di mana ada daftar tracking DO. Ini nomor DO-nya, namanya, NIM-nya, ini jenis ekspedisinya, terus jenis paketnya, harga, di tanggalnya. Nah, ini pesanan dibuat. Oke, statusnya dalam perjalanan. Paket bahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.